Hai, selamat datang kembali pada mata kuliah Jaringan Komputer 2. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke OSPF ya, di bagian Routing Protocol and Concept chapter 11. Beberapa objektif pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah deskripsi latar belakang dan fitur dasar dari protokol OSPF, Open Sorted Path First. Yang kedua, identifikasi dan aplikasi perintah ya, dasar OSPF. Yang ketiga adalah deskripsi, modifikasi dan perhitungan metrik yang dipergunakan oleh OSPF. Yang keempat adalah deskripsi designated router ya, atau backup designated router, selection process pada multi access networks, dan yang terakhir adalah describe the use of additional configuration commands in OSPF. Baik, yang pertama kita lihat dulu bagian pendahuluan di mana posisi dari protokol routing yang akan kita bahas, termasuk ke dalam kategori link state ya, link state routing protocol. Okay. Jadi di sini ada yang classful dan classless. Nah, OSPF sendiri masuk ke bagian yang classless yang versi 2, sedangkan untuk yang versi 3 itu yang mendukung IP versi 6. Berikut adalah sejarah dari protokol OSPF dimulai pada tahun 87, kemudian tahun 89 dirilis ya versi 1, kemudian versi 2 tahun 91, kemudian diupdate pada RFC 2328 tahun 98, dan tahun 1999 adalah OSPF versi 3 yang mendukung pemakaian IP versi 6. OSPF Message Encapsulation. OSPF Packet Type ada 5 tipe ya. Kemudian pada OSPF Packet Header ada di dalamnya informasi router ID, area ID, and type code ya untuk OSPF Packet Type. Sedangkan pada IP Packet Header ya, di dalamnya termasuk source IP address, kemudian destination IP address, protocol field ya, yang di set ke nilainya secara default 89. Oke, jadi kalau kita lihat protokol SPF yang encapsulated di sini ada mulai dari data link frame, IP packet header, kemudian OSPF packet header, dan OSPF packet type specific data. Di sini jelas kita lihat untuk data link frame header, di sini ada Ethernet fields ya, ada MAC source address ya 48 bit dan juga MAC destination address. Kemudian ini ada yang kedua adalah IP packet, kemudian baru OSPF packet header, dan 5 tipe spesifik data dari OSPF ya. Ini dia. Ada hello, database description, link state request, link state update, dan yang kelima adalah link state acknowledgement. Oke, ini sama dengan slide sebelumnya. Tipe paket pada protokol SPF ada 5. Yang pertama tadi ada tipe nomor 1, itu nama paketnya kita sebut hello ya, hello. Ini deskripsinya discover neighbors and build agency between them. Jadi ini untuk mencari tetangga ya, router yang menjadi tetangga dan membangun agencies ya, kedekatan di antara mereka. Kemudian yang berikutnya adalah
database description, ya. Checks for database synchronization between routers. Yang ketiga, link state request, ya. Ini request specific link state records from router to router. Link state update, send specifically requested link state records. Dan yang kelima adalah link state acknowledgement. OSPF hello packet, ya, pada tadi hello protocol, ya, yang menjadi tujuannya adalah tadi mencari tetangga, ya, yang juga memakai protokol SPF sehingga bisa di set agensinya. Kemudian advertise guidelines, ya, on which routers must agree to become neighbors. Kemudian used by multi-access networks to elect a designated router dan juga backup designated router. Hello packets continue, ya. Contents of hello packet, di dalamnya ada router ID yang akan ditransmisikan, kemudian OSPF hello intervals, usually dia memakai multicast, ya, jadi alamat IP multicastnya ada 224.0.0.5, ya, dikirim secara periodik setiap 30 detik, ya, untuk NBMA segmen, ya. Kemudian OSPF date intervals, ya, this is the time that must transpire, ya, before the neighbor is considered down, ya. Jadi manakala tidak memperoleh update dari routers yang menjadi tetangganya, ya, jadi tidak boleh terus langsung dianggap down, ya. Dia tunggu selama 4 kali dari hello interval, ya. Jadi mekanisme pada protokol SPF ada hello protokol, ya, masing-masing router dia menginformasikan router ID-nya ke routers yang lain, ya, yang menjadi tetangganya, dikirim setiap 10 detik, ya, pada multi access network dan point to point serial link. Dan tentunya ini nilainya bisa dikonfigurasi, ya, berapa nilai idealnya. Oke, kalau yang ini tadi 30 detik untuk NBMA segmen, okay. Hello protocol packet contain information that is used in electing, ya. Jadi paket pada hello protocol tadi informasinya dipakai untuk memilih DR, designated router, kemudian juga untuk memilih backup designated router. Selanjutnya adalah OSPF link state update. Tujuan dari paket LSU atau link state update dipergunakan untuk mendeliver link state advertisement. Okay. Kemudian link state advertisement, ya, tujuannya adalah supaya seluruh informasi dari satu router itu bisa diperoleh oleh router yang lain. Okay. Kadang LSA dan LSU itu bisa interchangeably, ya, bisa sama. Normalnya adalah sebuah LSU, okay, contains one or more LSA. Jadi satu buah LSU di dalamnya boleh ada satu atau beberapa LSA. Nah, LSA ini, link state advertisement ini, contain route
information for destination network. Jadi ini yang mengandung informasi rute menuju destination network. Nah, adapun LSA type ada 1, 2, 3 sampai 11 ini. Jadi 1 itu adalah router LSA, 2 network LSA, 3 atau 4 sama LSA, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat algoritma perutian yang dipakai pada OSPF. Jadi OSPF routers build and maintain link state database yang di dalamnya adalah LSA yang diterima ya dari router yang lain. Kemudian informasi yang ditemukan pada database ya dipergunakan untuk menjalankan satu algoritma yang kita kenal dengan Dijkstra algorithm. Yang intinya adalah menentukan jalur yang paling murah ya. Jadi jalur yang paling murah dalam artian juga jalur tersebut memiliki nilai efektivitas dan efisiensi yang baik ya dari segi bandwidth. Oke, jadi SPF algorithm used to create SPF3, kemudian SPF3 nanti used to populate routing table. Jadi tahapannya seperti pada gambar kita lihat ada ini adalah link state database ya. Link state database ini diperoleh dari LSA yang dikirimkan oleh router yang lain, kemudian baru dijalankan algoritma SPF ya, sehingga nanti diperoleh model tree ya. Ini adalah model tree, dan terakhir adalah diperoleh routing table. Oke, administrative distance ya, untuk protokol SPF diberi nilai 110, oke, 110. Jadi cost kalau routers dia memakai protokol SPF nilai 110 yang dibandingkan dengan RIP misalnya ya, dia nilainya 120. Kalau dibandingkan lagi dengan EGRP lebih besar EGRP 170. Oke. Nah, kalau rootnya itu connected nanti AD-nya 0, kalau static ya kita static, rutenya manual nilainya 1. Oke, OSPF authentication tujuannya adalah melakukan enkripsi dan autentikasi informasi routing. So this is an interface specific configuration. So routers will only accept routing information from other routers that had been configured with the same password or authentication information. Baik, sekarang kita akan coba masuk ke satu topologi ya, akan kita lihat bagaimana konfigurasi dasar pada router sehingga dia mendukung protokol OSPF ya. Di sini kita lihat ada R1, R2, R3 dihubungkan tanpa melalui satu switch ya, jadi dihubungkan peer to peer ya. Kemudian kita ketahui juga OSPF adalah classless ya routing protokol, sehingga subnet masknya perlu diikutsertakan. Kalau kita lihat misalnya antara R1 dengan R2 ya, networknya 192.168.10.0/30 ya, ini adalah subnet masknya. Demikian halnya R2 ke R3. Oke, jadi karena classless subnet masknya diikutsertakan. Nah, perintah dasar ketika kita ingin mengkonfigurasi router menggunakan protokol SPF, R1 config ya, di sini masuk ke configuration terminal. Kemudian kita ketikkan perintah router OSPF process ID ya, seperti ini.
Oke, router contohnya di R1 router OSPF1, kemudian R2 juga router OSPF1, router OSPF1. Oke, kemudian OSPF network comment ya, di sini diperlukan network address, oke. Network address kemudian wildcard mask. Oke, nah ini yang berbeda dengan yang biasa kita kerjakan di RIP versi 2 atau EGRP. Di sini kita pakai wildcard mask. Apa yang dimaksud dengan wildcard mask? Artinya adalah the inverse of the subnet mask. Oke. Jadi misalnya kita dapat subnet masknya 255.255.255.0, maka inverse-nya adalah 0.0.0.255 seperti itu. Kemudian berikutnya adalah area ID. Area ID itu refers pada OSPF area. Oke. Jadi kalau kita coba masukkan ini R1 config router OSPF1 ya. Kemudian baru kita masukkan semua network ya, yang dia punya yang connected 192.16.116, kemudian ini dia wildcard mask ya, di 0.0.0.15. Jadi ini adalah ini yang disebut dengan wildcard mask ya, inverse dari subnet mask. Kemudian areanya 0. Oke, demikian juga untuk network yang kedua. Nah, untuk R2 juga sama, router OSPF kita kasih ID-nya 1. Networknya ya, ini wildcard mask. Kemudian areanya juga 0 semua. Oke, router ID. Oke, apa yang dimaksud dengan router ID? This is an IP address ya, to identify router. Jadi router ID itu dia memakai IP address ya. Pakai IP address untuk identifikasi sebuah router. 3 criteria for driving the router ID ya, use IP address ya, configure with OSPF router ID command ya. Ini text precedent ya, over loopback and physical interface address. Then if router ID command not used ya, then router choose highest IP address of any loopback interface. Okay. Jadi kalau perintah router ID command tidak dipergunakan, maka router akan pilih IP address dari semua loopback interface yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, if no loopback interface are configured ya, kalau misalnya loopback interface-nya juga nggak ada di konfigurasi, then the highest IP address on any active interface is used. Okay. Maka IP address yang paling besar ya dari semua interface yang aktif itu yang dipakai sebagai router ID. Oke, jadi ada 3 teknik yang untuk memperoleh router ID. Satu pakai perintah router ID command. Kalau nggak pakai router ID command, kita pilih yang punya IP address paling besar dari loopback interface-nya. Kalau loopback interface-nya juga nggak kita konfigurasi, maka kita pakai IP address yang paling besar ya dari seluruh interface yang aktif pada router. Oke, OSPF router ID commands used to verify current router ID. Jadi beberapa perintah ya, ada show IP protocols. Oke. Ini akan kita lihat ketika kita ketikkan show IP protocol, ini ada router ID ya, ini ada salah satu ciri bahwa ini pakai OSPF. Kemudian show IP OSPF. Oke, kemudian show IP OSPF interface. Ke OSPF router ID ya, di sini R1 config interface loopback 0 ya. Kita kasih IP add ya, ini ID-nya, IP address-nya, kemudian subnet mask-nya. Router ID dan loopback address ya, highest loopback address will be used as router ID. Okay, if router ID command isn't used ya. Advantage of using loopback address ya, keuntungan kita memakai loopback address, the loopback interface cannot fail ya. Ini keuntungannya, dan loopback interface itu nggak bisa fail karena memang dia
secara virtual ya, beda dengan yang memakai interface ya. Kadang-kadang interface-nya bisa dari up jadi down ya. Oke, kalau logback interface-nya di virtual ya, dia akan selalu aktif ya, kecuali memang dihapus secara software. Kemudian di OSPF router ID command ya, ini dikenalkan di iOS 12.0. Perintahnya adalah router spasi OSPF process ID. Kemudian kita juga bisa memodifikasi router ID ya, memakai perintah clear IP OSPF process. Ya, berikutnya adalah di basic OSPF configuration kita seharusnya juga melakukan verifikasi ya. Kita lakukan verifikasi terhadap protokol OSPF pada router. Oke. Kita bisa pakai perintah show IP OSPF ya. Ini untuk verifikasi dan troubleshooting ya jaringan OSPF. Dengan perintah ini kita akan melihat ya network agency ya. Kalau tidak ada agensinya ya, diindikasikan dengan neighbor routers ID is not displayed. Okay. A state of full is not displayed. Konsekuensi kalau tidak ada agensi, maka no link state information exchange. Okay. Inaccurate SPF3 and routing tables. Oke, ini contoh R1 show IP OSPF network. Di sini ada network ID-nya. Oke, ada 2 buah ya. Ada 2 buah network ID yang menjadi tetangga dari R1. Oke. Oke, ini perintah tambahan untuk verifikasi SPF. Nah, selanjutnya kita memakai perintah yang sama ya untuk melihat routing di satu router, memakai perintah show IP route. Nah, OSPF itu ditandai dengan simbol O ini ya. Ini adalah dari OSPF. Di sini ada O ya, ada O, sedangkan yang C itu kan yang connected. Baik, OSPF metric. Nah, ini yang salah satu bagian yang penting yang membedakan dengan protokol yang lain. OSPF itu mempergunakan cost ya as the metric yang untuk menentukan best route. The best route will have the lowest cost. Okay. Cost is based on bandwidth of an interface. Jadi costnya didasarkan pada bandwidth pada satu interface. Ya, dihitung dengan formula ini. 10 pangkat 8 dibagi bandwidth. Okay. Jadi defaultnya adalah 100 megabit per detik. Okay. Jadi kalau kita lihat, kalau interface type-nya fast ethernet ya paling atas, maka costnya itu bernilai 1 ya, 10 pangkat 8 dibagi bandwidthnya ya 100 megabit per detik jadi 1. Kalau dia ethernet ya 10 pangkat 8 dibagi 10 juta ya jadi 10. T1 ya dia 48, T1 juga 64. Oke, demikian seterusnya ya untuk bagian yang ini. Jadi rumusnya adalah 10 pangkat 8 dibagi bandwidth ya. Semakin besar bandwidthnya, costnya semakin kecil, artinya semakin cepat. Oke, cost pada rute OSPF is the accumulated value from one router to the next. Okay. Jadi costnya itu adalah akumulasi ya, akumulasi nilai dari satu router ke router berikutnya. Oke, di sini
OSPF accumulated cost di sini dia nilainya 1, sini dia nilainya 64. Oke. Sehingga kalau dia dari router 1 ya kita lihat ini dari perintahnya dari router 1 ya. Menuju ke 10 10 10 0 ya. Kita lihat 10 10 10 0 itu lokasinya ada di sini ya, ada di sini. Jadi dari R1 menuju ke sana, costnya adalah 64 ditambah 1, jadi 65. Jadi nilai cost yang dikeluarkan dari router 1 ke router 2 ya, khususnya ini di network 10 10 10 0 24, costnya sebesar 65. Okay, usually the actual speed of a link is different ya than the default bandwidth. This makes it imperative that bandwidth values reflect link's actual speed. Okay. Reason, so routing table has best path information. Okay. The show interface command will display interface bandwidth. Jadi kalau kita ingin lihat berapa bandwidth pada sebuah interface ya, kita bisa pakai perintah show interface. Okay. Contohnya di R1 kita ketikkan perintah show interface serial ya 000, jadi yang bagian yang ini ya. Nah, di sini akan muncul serial 0-nya up lagi hidup ya, dan protokolnya up, hardware-nya, description-nya, link ke R2. Oke, kita lihat dia link ke R2. Kemudian internet address-nya 192.168.10.1/30. Kemudian maksimum transmission unitnya 1500 byte dan bandwidth-nya ini sebesar 1544 kilobit. Oke, delay-nya 20.000 microsecond. Ya. Jadi default bandwidth-nya adalah 1544 kilobit per detik, walaupun aktualnya adalah 64 kilobit per detik. Oke, kita juga bisa memodifikasi nilai cost pada sebuah link. Oke. Both sides of a serial link should be configured with the same bandwidth. Okay. Command used to modify bandwidth value, kita pakai perintah bandwidth command ya. Router config bandwidth nilai bandwidthnya. Okay. Kita lihat langsung di routersnya, kita lihat ini interface serial 0, bandwidthnya kita kasih nilai 64. Okay. Kemudian interface serial 01 kita kasih nilainya 256. Jadi ini kita memungkinkan ya untuk memberikan nilai bandwidth untuk masing-masing masing-masing interface. Okay, difference between bandwidth command and the IP/OSPF cost command ya. Jadi ada perintah cost untuk protokol OSPF ya. Kita bisa pakai IP OSPF cost ya. Contohnya kita lihat yang di sebelah kanan ya. Ini IP OSPF cost command. Jadi kita R1 interface serial 00 ya. Anda lihat di sebelah kiri ini mirip ya. Kemudian kalau di sini kita pakai bandwidthnya 64, oke, kita buat di sini IP OSPF host 1562. Oke, challenges ya in multi access network ya. Jadi OSPF itu dia bisa diterapkan pada 5 tipe network ya. Bisa point to point ya, point to point, kemudian broadcast multi access,
Jadi ini broadcast multi access artinya dia pakai switch ya. Nah, kemudian non broadcast multi access ya, ini yang tidak ada switch. Oke, kemudian point to multi point, kemudian virtual link. Kalau kita lihat gambar ya, ini antara satu router dengan router yang lain ini dihubungkan peer to peer. Semua router ini ada loopback interface-nya ya, aktif. Ini bisa dipakai nanti untuk menentukan DR. Oke, jadi akan dilakukan broadcast ya, dari satu routers ya ke semua link yang aktif. Two challenges presented by multi-access network, bisa terjadi yang disebut dengan multiple agencies, multiple agencies, extensive LSA flooding. Kalau kita lihat di sini kan jadinya ada link agencies yang seolah-olah jadi seperti terduplikasi ya. Akibatnya adalah extensive flooding of LSA ya, link state advertisement-nya itu banyak sekali dikirimkan dari masing-masing router. So for every LSA sent out there must be an acknowledgement, receipt sent back to transmitting router. Konsekuensinya karena harus di acknowledgement, maka lots of bandwidth consume and chaotic traffic. Nah, solution kepada LSA ini maka dipergunakanlah di EOSPF dipergunakanlah tadi teknik ya, bahwa ada yang menjadi designated router dan ada yang menjadi backup designated router. Okay. Nah, untuk DR sama BDR ini perlu dipilih. Okay. So, routers are selected to send and receive LSA. Sending and receiving LSA, DR other send LSA via ini 224, kemudian DR forward LSA dengan multicast. DR atau BDR election itu tidak terjadi pada point to point network. Jadi pada point to point network seperti pada gambar itu tidak terjadi DR atau BDR. DR atau BDR election will take place on multi-access network. Jadi dia itu terjadi pada multi-access network di sini yang dia memakai switch ya. Jadi di sini ada switch ini. Maka perlu dipilih DR atau BDR-nya. Kriteria untuk memilih DR atau BDR ya, yang akan berperan nanti untuk update link state. Yang pertama adalah untuk DR router dengan nilai priority SPF paling tinggi. Kemudian router dengan second highest SPF itu akan menjadi BDR. Kalau OSPF interface priority-nya nilainya sama ya, maka yang punya highest router ID dipilih sebagai DR. Timing untuk DR dan BDR election ya. Pertama kali of course as soon as first router has its interface enabled on multi-access network. When a DR is selected, it remains as DR until one of the following occurs. Jadi setelah terpilih DR, dia tetap di DR kecuali ada satu kejadian, misalnya DR-nya fails ya, routernya tiba-tiba mati, atau
proses OSPF pada DR fail, okay, atau multi access interface pada DR fail. Oke, manipulasi proses pemilihan DR atau BDR. So if you want to influence the election of DR and BDR, then do one the following. Yang pertama, kita bisa boot up the DR first, ya, followed by BDR, and then boot all other routers. Okay. Atau shut down the interface on all routers, followed by no shutdown on DR, then the BDR, and then all other routers. OSPF interface priority, manipulasi DR atau BDR election proses. Okay. Kita memakai perintah IP OSPF priority interface. Okay. Ini kita lihat router A, so IP OSPF interface pas ethernet 0. Ini prioritinya adalah 1. Baik, redistributing an OSPF default route, routers yang terhubung ke ISP, ya, di gambar ini R1 ini dia nyambung ke ISP ini. Oke. Maka pada R1 kita perlu set default route-nya IP route, ya. Ini loopback 1. Oke, kita juga bisa melakukan proses tuning, ya, pada protokol OSPF, ya. Since the link speed are getting faster, it may be necessary to change refresh bandwidth. Okay. Kita bisa pakai perintah auto pause refresh bandwidth. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai OSPF, ya. Detailnya bisa kita baca di RFC 2328. Beberapa karakteristik dari OSPF adalah commonly deploy link state routing protocol, menerapkan DR dan BDR pada multi access network. DR dan BDR harus dipilih. DR dan BDR digunakan untuk mentransmisikan LSA atau menerima LSA, okay, untuk menghindari konsumsi bandwidth yang berlebihan. Mempergunakan 5 paket, ya, 5 tipe paket. Yang pertama adalah hello, okay, untuk mencari tetangganya, kemudian database description, link state request, kemudian link state update, dan link state acknowledgement. Bagian yang kelima, link state acknowledgement itu penting, ya, untuk sisi pengamanan, ya, bahwa routers yang saling berkomunikasi adalah routers yang memang memiliki password yang sama. Karakteristik OSPF, dia ada satu metrik yang disebut dengan cost, dinilai atau dihitung berdasarkan bandwidth. Semakin besar nilai bandwidthnya, maka costnya itu semakin kecil.